Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safi Latifatul Umam, Hukum Ekonomi Syariah semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan atau membacakan materi, yaitu tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap nikah paksa. Di ini studi kasus di Watang Sawito, Kabupaten Pindrang. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nikah paksa adalah suatu ikatan yang dilakukan tanpa adanya kerelaan dari pihak yang melaksanakan pernikahan tersebut. Dalam kata lain, seseorang menikah namun tidak dilandasi dengan keinginannya sendiri. Selanjutnya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk hidup sekaligus makhluk sosial, sehingga dalam hal pemenuhan kebutuhan mereka akan selalu berinteraksi dengan lainnya serta dengan lingkungan sekitar. Salah satu kebutuhan manusia adalah keinginan untuk meneruskan atau regenerasi. Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan perkawinan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia di muka bumi, sebagai motivasi dari syahwat manusia untuk menjaga kekekalan mereka. Pernikahan atau perjodohan yang dipaksakan merupakan persoalan yang konkret yang perlu mendapat perhatian pada masyarakat Indonesia, karena pernikahan atau perjodohan yang dipaksakan merupakan diskursus klasik yang sudah menjalani kritik semua masyarakat, baik secara sosial dan kebudayaan. Selain itu, umumnya pernikahan atau perjodohan paksa tidak didasari rasa saling menyukai satu sama lain, sehingga sulit memenuhi keluarga yang harmonis. Meskipun kalau merujuk pada dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri, pernikahan atau perjodohan itu tidak melanggar norma yang ada di dalam ajaran Islam. Bahkan ada sebuah riwayat atau cerita Nabi sempat menikah atau menjodohkan seseorang muslimah dengan sahabat Nabi dengan mahar harus hafal Al-Quran. Ironisnya, pelaku dari kekerasan terhadap anak ini biasanya adalah orang terdekat dengan korban, baik itu sahabat, tetangga, atau bahkan orang tua sendiri. Seringkali orang tua melakukan kekerasan misalnya karena anaknya merasa dimiliki. Rasa kepemilikan itu membuatnya memperlakukan anaknya semena-mena tanpa melihat efek negatif yang akan ditimbulkan. Sebagai kasus pernikahan paksa, seolah-olah anak tidak mempunyai hak untuk memilih pasangan yang mereka sukai. Di samping sebagai peran yang diberikan oleh Islam, perempuan juga diberikan beberapa hak, salah satunya adalah memilih suami. Dalam menerima pindang seorang lelaki, maka perempuan memiliki hak untuk menerima atau menolak khitbah tersebut. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nikah paksa di Indonesia telah dikenal sejak dahulu, namun pada pemahaman masyarakat masih beraneka ragam. Hal tersebut terjadi di kalangan masyarakat awam yang tidak paham akan bagaimana nikah paksa tersebut. Sedangkan perjodohan untuk anak perempuan merupakan urusan orang tua. Dalam masyarakat muslim masih banyak yang terjadi pola pemaksaan perkawinan terhadap anak oleh orang tuanya sendiri. Seorang bapak atau kakek memaksa anak perempuannya yang masih perawan menikah dengan seorang lelaki pilihan bapaknya atau kakeknya. Umumnya masyarakat di kabupaten ini mempunyai beberapa istilah untuk melihat derajat kehormatan seseorang. Dalam hal ini orang disebut atau disapa dengan istilah bangsawan, andi, atau bau. Dengan sapaan tersebut, masyarakat kabupaten ini sudah mengetahui derajat seseorang. Dalam hal pernikahan, keluarga yang mempunyai keturunan bangsawan biasanya tidak ingin menikahi anaknya dengan orang tidak
punya derajat yang sama dengannya, karena derajat tersebut dikategorikan tinggi. Dampak dari nikah paksa itu mempunyai dampak. Sebelumnya ada faktor terjadinya nikah paksa, yaitu adanya keinginan orang tua. Orang tua menikahkan anaknya secara paksa didasarkan berbagai alasan, yaitu kekhawatiran orang tua bahwa anak akan mendapatkan pendamping hidup yang tidak bertanggung jawab. Orang tua merasa bahwa pilihan tersebut sudah tepat ketika laki-laki yang telah datang menghikbah sudah mempunyai pekerjaan, namun tidak menjamin bertahannya hubungan keluarga dengan tenang tanpa meminta persetujuan dari anak. Yang kedua ada faktor ekonomi. Orang tua korban merasa bahwa mereka tergolong keluarga tidak mampu, sehingga dengan mudah menerima lamaran laki-laki yang sudah tergolong mampu menafkahi anaknya, sehingga anaklah yang menjadi korban dari pernikahan secara paksa. Dampak dari nikah paksa itu terhadap keluarga. Suatu pernikahan yang dilandasi dengan ketidakrelaan akan berdampak negatif, meskipun ada juga yang berdampak positif, tergantung bagaimana pasangan tersebut menyikapi. Yang kedua, tidak harmonis. Tidak harmonis di sini kurangnya rasa cinta yang tumbuh dalam keluarga. Hasil nikah paksa karena sulit bagi perempuan untuk menjunjung tinggi rasa kepercayaan kepada laki yang sudah membuatnya sangat kecewa. Yang ketiga, berujung perpisahan. Anak yang dipaksa menikah ternyata tidak bisa lagi memberi kesempatan kepada suaminya dan tidak sanggup lagi atas perlakuan suaminya. Keterpaksaan seorang perempuan menikah dengan lelaki pilihan orang tuanya, namun berakhir dengan happy ending atau bahagia pada akhirnya, karena mereka kupu atau setara baik dengan segi keimanan maupun kemampuan finansial, dan mereka senantiasa sabar menjalani keluarga barunya serta saling menerima kekurangan sehingga dapat mencapai tujuan pernikahan, salah satunya mendapatkan keturunan. Jadi kesimpulan dalam kasus nikah paksa di sini, realitas sosial yang terjadi khususnya di Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pindrang, mayoritas masyarakat melakukan nikah paksa karena adat kebiasaan. Namun seiring perkembangan zaman, semakin berkurang melakukan peristiwa tersebut. Di Indonesia dominan menggunakan paham mazhab Syafi'i bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri dibandingkan orang tuanya, dan dibolehkan anak gadis nikahkan oleh orang tuanya. Yang membedakan antara gadis dan janda dalam hal pernikahan adalah melalui perizinan, yakni seorang janda harus mempertegas mau atau tidak, sedangkan anak gadis melalui diam sudah dianggap mau dalam melakukan pernikahan. Faktor penyebab jadinya nikah paksa karena keinginan orang tua, ekonomi di bawah standar, calon mempelai berhubungan pacaran dengan laki-laki lain, berdampak tidak baik terhadap pasangan, tidak ada rasa cinta dan berujung pada perceraian, dan akhirnya orang tua sendiri yang menyesal telah memaksa anaknya untuk melakukan pernikahan paksa tersebut. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.